STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mendung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang. Alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah mendengabi kepada kita yang kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna dan bahasa hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam yang berbahagianya akan disebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffahumullahu fi." Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kaum muslimin itu meninggal, kemudian jenazahnya disalati oleh puluh orang, dan orangnya hendak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala beri syafaat. Hadis yang kali yang sebutkan saya itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ini bawa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meninggal yakni di daerah Kudaid atau di daerah Usfan. Kemudian kekelah mbak bekas budaknya yang bernama Quraib. Pukul Ibn Abbas, wahai Quraib, aci siga nekalan pukul manusia kamu kumpoi. Kemudian Quraib pun gedubit dan kalian manusia kamu kumpoi ni bawa dean. Dan kabarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya urian nak dapat peluru. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu bertebir daripada jenazah anilun, sebab orang lalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tidaklah seorang meninggal kemudian disalati oleh 40 orang kepada orang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Azza wa Jalla beri syafaat, diterima daripada doa yang panjatkan di hurufnya. Baik. Hadis yang kita sebutkan saya oleh ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita jawab daripada bawah faedah yang pun mengenal rawi hadis yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sebagai menangli dari pemandum adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan beliau juga merupakan sepupu Nabi alaihi salatu wasallam, bapa ayah Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau adalah orang yang mendoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kalian ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan Ibnu Abbas dan jadikan kalian sebagai orang yang mufhum dan tafsir. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, Abdullah bin Abbas menjadi salah seorang ulama dari kalangan sahabat, dan juga beliau merupakan pakar dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau merupakan orang yang menjadi rujukan setelah wafat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kibar daripada umurian. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menjadi rujukan
ataukah menjadi tempat hidayah manusia ni bawaden dan bermasalah agama. Dan di masa Ibn Abbas radhiyallahu an, naslah siro orang yang bernama Mukhtar bin Abi Ubaid. Jadi Mukhtar bin Abi Ubaid ni dia berasal dari Saqif. Dan Nabi SAW pernah kabarkan dalam hadis, saya khuruj min Saqif kadzabun wa mubir, akan keluar dari Saqif siro pendusta dan siro perusak. Dia disebutkan oleh para ulama, ada pendusta itu Mukhtar bin Abi Ubaid, siro orang yang mengaku sebagai Nabi setelah wafat Nabi SAW. Adapun perusak iaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Jadi tu urang Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kemudian disampaikan berita bahwasanya Mukhtar bin Abi Ubaid ia mengatakan kepada manusia, jika rupa daripada wahyu kelam. Maka kata Ibn Abbas, ya, betul. Kemudian manusia pun terheran. Enggak ada yang puji kemenan, wahai sepupu Nabi, anak paman Nabi. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, betul bahasa jadi berupa wahyu. Namun wahyu yang bukan dari Allah, namun wahyu dari syaitan. Karena wahyu disebutkan Ibn Abbas yang dua, pertama wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla yang tanya kepada para Nabi dan para Rasul. Dan yang kedua iaitu kentuk dari Allah, khabar yang kentuk dari Allah, dari syaitan, tinggalnya yang sampaikan kepada Mukhtar bin Abi Ubaid. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli dari pemandung adalah siro orang yang sangat tegas dalam agama, sehingga pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama, maka beliau adalah orang yang luar biasa bersemangat dalam membantahnya. Salah satu sebagaimana kalian yang sebutkan saya ketika membantah kepada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi setelah wafat Nabi SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau wafat di usia 71 tahun, dan sebelum wafat dengan buta, mengalami kebutaan. Yang disebutkan tak kalah yang wafat ketika kubur dengan kuku, dengan kegali, maka ditambahlah sebuah cicim yang warna putih. Cicim yang ditambah dalam kubur Ibn Abbas radhiyallahu an. Dan cicim yang hanya debit-debit li, sehingga manusia disangka perih-perih lah. Padahal debit cicim yang, namun cicim yang hanya debit-debit. Sehingga li kubur hanya debit-debit cicim yang. Kemudian beberapa waktu selanjutnya, daripada yang membaca firman Allah Azza wa Jalla, ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jadilah sebagai hamba Lun dan masuklah dalam surga Lun. Jadi nak baca ayat namun hanya so bacaan bawah dia. Yang kisahnya dinukilkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Jadi yang sekilas tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan daripada hadis yang kali yang sebutkan saya. Baik. Kemudian yang kedua, yang adalah faedahnya dari hadis yang kali yang sebutkan adalah tentang asuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat bagi kita menghadiri salat jenazah. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang luar biasa bagi jenazah jika yang disalati oleh orang yang bertauhid, hanya melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla berjumlah 40 roh. Maka kecuali Allah Subhanahu wa taala wajibkan syafaat daripada orang menadi ketika berdoa dilaki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan daripada doa-doa mereka.
Jadi yang menerangkan kepada dia pun menerangkan kepada dia bahwasanya hendaknya bagi dia untuk bersemangat dalam menghadiri daripada salat jenazah. Jadi terkadang sebagian orang ketika kerja orang meninggal, kadang kerja duduk undangan, kadang-kadang ramai kadang. Namun pas jenazah disalatkan hanya pada-pada orang undang yang salatkan. Akan lagi kan. Salat jenazah adalah fardu kifayah. Memang betul ketika sira orang melakukannya, tukar ketika sebagian kaum muslimin melakukannya, maka bagi yang lain betul daripada kewajiban. Namun hendaknya bagi dia untuk bersemangat karena Nabi SAW sebutkan keutamaan dalam hadisnya ada ulun yang mensalati pada jenazah. Nabi SAW menyebutkan man shallal janazah kana lahu qirat. So benda yang salat jenazah maka lebih kepada orang yang sebuah qirat. Wa man shallal janazah hatta tudfan kana lahu qiratan. Dan sira orang yang salat jenazah kemudian geprek sampai liu kubu, maka bagi orang 2 buah qirat. Kemudian kita yang oleh para sahabat, bagaimana maksud dengan qirat ya Rasulullah? 2 buah qiratnya kita disebutkan kal jabalaini al-azimain, lagi 2 buah gunung yang rayu. Jadi yang harus bagi dia untuk perhatikan, baik anggap remeh, baik anggap ini adalah perkara yang Allah baik pekat legok dah, baik salat legok dah, baik hendaknya bagi dia untuk bersemangat. Karena sebagaimana kali dia sebutkan yang bermanfaat, pahala bila Allah Azza wa Jalla lihat kepada dia. Kemudian bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala pun beri manfaat dengan doa dia kepada orang-orang yang kawafutnya. Jika ada dalam doa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala beri ampunan kepada dia, saudara kedaiman, beri daripada kebaikan kepada saudara kedaiman. Jadi sebagaimana kalian Tuhan sebutkan menurut daya baru meninggal. Jadi lain daya takziah dia join dia oleh apabila dia lakukan fardu kifayah, hendaknya bagi dia untuk tak kedepankannya oleh. Jadi kadang dia beda berdiri Ramadan, kemudian kata awal terkadang. Kemudian sebagian mungkin jenazah rai salatkan tu kadang dikuburkan, namun sebagian dia Allah lebih good daya bertempat lain, maka baik lagi kan. Terus bagi dia pun untuk betul-betul jaluangkan wadai. Karena sebagaimana kalian sebutkan fadilah dan keutamaan yang sangat bagi orang-orang yang dilakukan daripada salat jenazah. Baik. Kemudian faedah yang kelima jadi cok. Jadi dalam hadis yang kalian sebutkan tadi, Nabi SAW sebutkan 40 orang yang salat jenazah dalam keadaan orang adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla wajibkan beri syafaat daripada pengkabulan doa atif yang lelaki kepada si mayit kan. Dia lelaki doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kepampungan, agar Allah Subhanahu wa taala kejauhan daripada neraka. Bahkan sebagian para ulama berdalil dengan hadis yang dia sebutkan sira orang mesti berhak dalam neraka. Dosa mungkin dilakukan lihat. Namun ketika daripada 40 orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa agar Allah Azza wa Jalla kejauhan daripada api neraka, kejauh daripada siksa neraka. Bila kira Allah Azza wa Jalla agar mayatnya jauh daripada perkarahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dan tidak masukkan dia dalam neraka. Sebagian para ulama berdalil dengan hadis yang kalian sebutkan saya. Jadi dalam hadis itu disebutkan 40. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sebutkan ma min maitin tusalli alaihi ummatan minal muslimin yablughuna mi'ah. Ijla'lah salah siro mayat kemudian yang disalati oleh kaum muslimin, di mana kaum muslimin berjumlah 100 orang.
kulluhum yashfa'una lahu la syafa'u fi. Ya. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, Nabi SAW sebutkan tertuhro, maka nyopi sama doa Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala diampunnya, agar Allah Subhanahu wa taala bi rahmat kepada mayat yang sebesar dengan maka Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan daripada doanya. Jadi kibano pemahaman ji. Jadi sebuah hadis sebutkan sertuh orang, sebuah hadis sebutkan 40 orang. Baik. Jadi punya orang tu 70, punya orang 60. Karena yang disebutkan dalam hadis yang sertuh. Kemudian dalam sebuah hadis yang disebutkan 40. Jadi mesti kibar punya orang mesti 50, 60. Ataukah orang di bawah 40. Maka disebutkan kalimah Ibn Battal rahimahullah ta'ala, wa amma sabab ikhtilaf fi adat wa qad qila sabab hadil ikhtilaf as-su'al. Jadi disebutkan ada pun sebab khilaf daripada si jumlah. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama yang sebab sampai disebutkan perbedaan nan, sabab disebutkan sertuh, sabab disebutkan 40. Maka disebabkan karena perbedaannya soal. Imam Suji wa dzalika annahu su'ila marrah amman shalla alaihi mi'ah wastashfa'u lahu. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sertuh orang ya Rasulullah yang salat. Pokoknya bisa memberikan daripada syafaat kepada mayatnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan ya. Kemudian wasuila maratil ukhra amman shalla alaihi al-arba'un fa ajaba bidzalik. Kemudian dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 40 orang pokoknya bisa memberikan daripada syafaat. Maka sebutkan Nabi ya. Walau suila an aqal min dzalik laqala dzalik wallahu alam. Adapun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di sini bawa dia yang ditanya mesti di para sahabat di mayupnya lah. Dia 40 mesti ataukah mayup sertuh haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan menjawabnya, akan memberikan syafaat. Idzan qad yastajibu du'a al-wahid wa yuqbalu istisyafa'ahu. Baik, terkadang bagaimana kalau dia sebutkan benar. Nah, dia sira doa dirau terkadang nyampi bisa memberikan syafaat atau bisa memberikan daripada kebaikan bagi orang yang meninggal. Jadi sebagaimana yang dia sebutkan bahawa saja yang tergantung daripada soal yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mesti kurung daripada jumlah yang disebutkan oleh Nabi, maka insya-Allah taala yang akan memberikan syafaat kepada mayit. Dan nyobi menjadi motivasi bagi dia untuk bersemangat dan tahdiri dari salat jenazah, tak peramai lah dari salat jenazah. Baik. Kemudian selanjutnya dari faedah yang jut tengok dari hadis yang kali yang sebutkan saya adalah tentang orang yang sebutkanlah hadisnya, iaitu orang yang salat. Orang yang salat pada mayitnya. Jadi disebutkan la yusyrikuna billahi syai'a. Orang yang hendak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama berkaitkan ya. Pertama, orang yang hendak melakukan syirik besar. Syirik besar hendak melakukan. Dan kalau ada pemuda bahasa Israel yang melakukan syirik besar, maka seluruh amal kebaikan yang akan ada. Allah sebutkan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah berpegang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan maka akan gugur seluruh amalan yang telah engkau lakukan. Dia orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah seluruh amal kebaikan yang ia lakukan. Dan ada rentetan kejelekan yang lain bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Jadi mana kesyirikan tersebutlah syirik besar. Selain daripada umur amalan, orang yang mati dia ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka jika kekal dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak ampun daripada dosa orang. Berbeda mesti dengan orang yang melakukan dosa, meninggal hendak bertaubat. Orang cemecu mesti ataukah orang mabuk, yang dosa daripada dosa besar, dan dia meninggal, maka yang takwa Allah itu. Apabila Allah Azza wa Jalla berkeinginan untuk gazab, maka Allah akan gazab. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala ampun, maka yang terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan syirik besar, jangan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun orang yang salahnya adalah orang yang berlepas diri daripada kesyirikan itu, syirik besar. Kemudian kiban dengan syirik kecil, ria dan sebagainya, maka terkadang seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama, terkadang bisa saja doa orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang doanya juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabkan karena terkadang dia melakukannya karena ria, dia melakukannya karena ingin menampakkan kepada manusia. Lalu khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang kalian sebutkan benar, maksudnya hendaknya bagi orang untuk berjauh daripada syirik. Pukul syirik baik ataukah pukul syirik ubud, syirik besar dan syirik kecil, hendaknya bagi seorang muslim untuk dia benar-benar menjauhi daripada permasalahan ini, karena permasalahan ini adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi siro hamba Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat berbahaya bagi siro orang. Baik, kemudian faedah yang terakhir yang kita ucap daripada hadis yang kita sebutkan adalah, dalam hadis yang kita sebutkan saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khusus bagi siro orang muslim atau muslimah, siro orang yang beragama Islam, dapatkan daripada perkara yang iaitu ketika disalati oleh peluru orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan daripada syafaat. Dan yang khusus bagi siro muslim. Adapun yang ke muslim, maka ia tidak akan mendapatkannya. Sunah siro orang yang dimana orang ke orang Islam, orang kafir. Jadi apa yang dilakukan daripada perkara ini salat, dan yang Allah perkara yang tidak diperbolehkan, kerana Allah Subhanahu wa taala gelarang bagi seorang muslim untuk mendoakan ampunan kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Maka lin nabiy wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Dan tidak sepatasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin mereka mendoakan ampunan kepada orang musyrik, meskipun orang musyrik dari karib kerabatnya. Dia gelarang ini seperti yang disebutkan bunuh khusus bagi orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kan muslim, maka ia tidak akan mendapatkan daripada perkara yang keutamaannya. Baik, ayolah khatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ke pada buah faedah yang kita ucap dalam hadis yang kalian sebutkan saya, mungkin kena undang dan jadi Tuhan sampaikan kebenaran kurang untuk lagi Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.